Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada Bapak Sofyan Ras selaku pimpinan, pemilik, pendiri, pengasuh dari Yayasan Sofiatul Amaliyah. Semoga Allah memberikan keberkahan usia. Ibu yang terus terang tadi apa yang Ibu bilang sempat kami bincangkan sebentar dengan Bapak. Semoga juga Allah memberi keberkahan usia, kesehatan, kelapangan, dan memudahkan untuk menggunakan semua waktu yang ada mensyiarkan dan menjayakan agama Allah ini. Para asatizah yang hadir, semoga juga Allah memberi keberkahan ilmu, waktu. Saya mohon maaf secara khusus menyebut Ustadz Safir Razandi karena beliau saya kenal betul. Dedikasinya sejak saya masih kuliah dulu. Ya, beliau abang saya, sekarang bersama saya berdakwah, pernah memimpin IKADI. Kemudian saya mengucapkan hormat saya kepada semua jajaran guru, tenaga pengajar, staf di Perguruan Sofiatul Amaliyah, para pengurus majelis taklim yang hadir, dan undangan-undangan yang datang yang alhamdulillah sudah saya terlambat setengah jam dari waktu yang ditentukan. Ya biasalah Medan, biasa jelang hari libur kondisinya kalau dari Tembung kemari memang jalurnya itu bukan jalur mudah. Saya tadi cari jalan alternatif, tapi alternatifnya malah itu yang paling sulit untuk ditembus. Mohon maaf saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah saya ingin mengulas ayat yang saya baca ini sepotong dalam surat At-Taubah ayat 40. Tadi pagi juga saya mengisi di satu sekolah membahas ini, dan saya memang sedang terpesona dengan ayat ini. Ketika event hijrah, sekian tahun saya sudah terlibat dalam kegiatan dakwah, baru ini saya merasakan pesona ayat ini luar biasa sekali. Karena perjalanan hijrah itu bukan perjalanan biasa, itu perjalanan luar biasa. Waktunya membutuhkan tidak kurang dari 6 hari. Walaupun jarak tempuh normal itu sekitar 2 hari saja. Tapi Nabi membuat perencanaan demi perencanaan sehingga membutuhkan waktu tempuh 6 hari. Uniknya, kisah hijrah tidak dipaparkan secara deskriptif dalam bentuk paparan sejarah dalam Al-Quran. Diceritakan dalam bentuk cuplikan demi cuplikan saja. Dan cuplikan yang paling menarik saya adalah surat At-Taubah ayat 40 ini. Karena ini adalah episode terbesar. Bahkan menurut saya inilah momentum luar biasa yang akhirnya dicatatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dihadiahkan kepada kita semua untuk kita bisa belajar banyak dari sepotong ayat ini. Apa yang menggelitik saya untuk kemudian mencari lebih jauh kalimat atau apa yang diuraikan dalam ayat ini? Sebelumnya saya membaca beberapa buku sirah. Jadi sebelum saya kemari, saya menyiapkan diri untuk melihat beberapa buku sirah, dan sepakat para ulama itu untuk mengatakan bahwa momentum hijrah adalah momentum luar biasa, bahkan merupakan tonggak utama dalam sejarah dakwah Nabi SAW. Kalau ini gagal, maka Islam bisa gagal.
Kalau Nabi tidak berhasil sampai ke Madinah, maka kita nggak ngaji hari ini. Apa yang luar biasa dari sini? Sebenarnya yang luar biasa bukan perjalanan ini. Sama seperti Isra Mi'raj, tidak ada luar biasanya pada Muhammad SAW. Di situ makanya cerita Isra Allah mengawali dengan kata Subhana allazi, maha suci yang. Siapa itu? Allah. Tidak ada istimewanya, tidak ada luar biasanya. Ini yang luar biasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang luar biasa Allah? Karena jelas peristiwa itu terjadi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum hijrah, Allah juga ingin tunjukkan luar biasanya Dia. Mari kita mulai pada catatan pertama. Catatan itu dimulai dari ketika Darun Nadwa baru saja mengeluarkan keputusan besar yang melampaui atau melewati sekian banyak perdebatan di antara mereka. Setuju atau tidak, sepakat atau tidak, dan akhirnya mereka sepakat. Kesepakatan apa yang mereka putuskan dari Darun Nadwa? Kita bunuh Muhammad. Mereka mau habisi Nabi SAW. Dan ini merupakan kesepakatan luar biasa yang belum pernah mereka lakukan. Ada orang yang menyakiti fisik Nabi, ada orang yang mencaci maki, ada orang yang kemudian melakukan tindakan represi, intimidasi. Tapi mereka masih sporadis. Mereka belum bersekutu. Mereka belum bersama-sama. Tapi Darun Nadwah hari itu membuktikan bahwa mereka bersama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka membenci Muhammad dan tidak suka kepada Muhammad. Jadi kalau mau dibahasakan, kekuatan yang memusuhi Islam waktu itu bersekutu total. Keputusannya tidak boleh ada elemen yang tidak ikut. Kita harus bunuh Muhammad. Kapan? Malam ini. Tapi yang mau saya sampaikan sebagai catatan pertama kita, bersamaan dengan keputusan ini, saya ulang sekali lagi, bersamaan dengan keputusan ini, atau sedikit atau mungkin lebih tepat berhampiran sangat dengan keputusan ini, Allah kirim Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa? Berangkat malam ini ke Yasrib. Coba bayangkan, yang mau saya ceritakan ini adalah seakan-akan memang sengaja Allah benturkan ini. Allah mau bilang, aku luar biasa. Kalau bahasa ayatnya begini, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mau coba buat makar kepadamu, aku juga bisa buat makar, dan Allah pembuat makar yang paling bagus. Kenapa Allah tidak perintahkan Muhammad, mereka baru buat keputusan tengah hari mau membunuhmu, udah berangkat di luar, sore ini cepat berangkat? Tidak, tapi malam ini berangkat. Masya Allah. Saya sedang bayangin ini. Dan Allah tidak rencanakan Nabi keluar sebelum rumahnya dikepung, tapi Allah rencanakan Nabi keluar dari rumah itu setelah orang-orang Quraisy itu mempagar betis. Logika tidak bisa bicara lagi bahwa hampir pasti tidak mungkin Rasulullah keluar. Begitu ada perintah malam ini berangkat, Nabi as soon as possible. As soon as possible di sisi Nabi, as soon as possible di sisi orang kafir Quraisy. Oke, saudara-saudara, kita sudah final sepakat, kita akan bunuh Muhammad. Oke, baik. Sekarang pulang ke kampung masing-masing, ambil bawa anak-anak muda kalian, segera kepung rumah Muhammad. Jadi mereka berburu dengan waktu, dan Allah membiarkan Nabi juga berburu dengan waktu. Itu yang dahsyat. Apa yang terjadi kemudian? Nabi berangkat menjumpai Abu Bakar. Tidak ada orang yang bisa dan mau keluar tengah hari di situasi terik matahari di siang hari di Mekah, kecuali pasti karena sebuah kepentingan yang luar biasa. Abu Bakar melihat dari jauh
itu Rasulullah, pasti ada berita baik atau berita penting. Begitu nyampe, Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, tolong suruh keluar semua orang dari dalam rumah. Abu Bakar bilang, semua di rumah ini adalah keluargaku ya Rasul, tidak ada masalah, bicaralah apa saja. Lantas Rasul menatap Abu Bakar dan mengatakan, perintah hijrah sudah turun Abu Bakar. Abu Bakar membelalakkan matanya. Terus, aku diperintahkan juga untuk menemanimu ya Rasul. Ya. Abu Bakar menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia sudah minta berulang supaya dia berangkat ke Yathrib, tapi Nabi bilang, nantilah, tunggulah dulu. Perintah hijrah sudah datang ya Abu Bakar. Aku menemanimu ya Rasul. Ya. Dia sambil menangis menyeka air mata, dia bilang, siapkan unta, siapkan perbekalan, kami mau berangkat. Tunggu, ya Rasul, kau pilih unta yang terbaik. Tidak. Berapa harganya? Aku bayar. Di sini saya terpana. Dalam perjalanan segenting ini Nabi tidak terima sumbangan. Aku bayar. Atur strategi. Saya tidak bicara strateginya lebih jauh, karena saya mau bicara kondisi di gua nanti. Saya tidak bicara strategi lebih jauh. Atur strategi demi strategi. Akhirnya Rasul pulang dan Jibril datang lagi. Malam ini kau jangan tidur di tempat tidurmu, suruh orang lain. Ali, kau siap menggantikan aku di atas tempat tidurku? Ya, oke. Terus satu lagi, ini yang menarik. Ternyata, maka sampai sekarang sama aja itu. Permusuhan orang-orang yang tidak menyukai Islam itu bukan karena mereka tidak mengerti Islam. Mereka tahu betul dengan Islam ini. Jadi bukan karena mereka tidak tahu. Ali, itu ada titipan orang. Jadi Nabi rupanya pekerjaannya sebelum dia berangkat hijrah ke Madinah, ya kalau bisa kita bilang biro penitipan jasa, penitipan barang. Jadi kalau ada orang mau pergi keluar, mungkin ada sertifikat, ada harta emas dan sebagainya, dia tidak tahu di mana nyimpan, maka dia pergi ke tempat Nabi. Tolong jagakan ya Muhammad. Ali, itu barang-barang tolong kau pulangi kepada orang-orang yang menitipkan. Coba bayangkan, di saat yang sama mereka mengatakan Muhammad adalah seorang pendusta, Muhammad adalah seorang penipu, Muhammad adalah orang gila, Muhammad adalah khianat. Tapi di saat yang sama mereka tidak percaya orang untuk menitipkan barang mereka kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontradiktif. Sebenarnya bukan kontradiktif, itu menunjukkan kebodohan mereka. Bahkan itu menyembulkan kebencian mereka. Mereka tahu betul tidak ada orang yang amanah di Makkah kecuali Muhammad, tapi mereka tidak bisa terima ajaran yang dibawa Muhammad. Bahkan mereka sudah sepakat mau membunuhnya malam itu. Saya bilang Allah tidak menyelamatkan Nabi dengan cara menghindarkan dari peristiwa itu. Ini pelajarannya di sini. Kalau pakai bahasa quotient atau kecerdasan, ini namanya adversity quotient. Kecerdasan untuk melihat hambatan dan membaliknya menjadi peluang. Kecerdasan untuk melihat kesulitan menjadi kemudahan. Kecerdasan untuk melihat tantangan menjadi peluang bagi dia. Ini pelajarannya ini. Sehingga sebenarnya Allah sedang ingatkan sama kita melalui pelajaran hijrah ini, sesulit apapun situasinya, serumit apapun masalahmu, jangan kau cemas. Jadi nanti kita akan lihat lebih ke belakang. Jadi saya bilang Allah sengaja benturkan ini. Dibiarkan rumahnya dikepung dulu. Dalam riwayat sirah dikatakan Nabi waktu keluar dia baca dulu surat Yasin 1-10 atau 1-8. Dia membaca itu dan kemudian dia melemparkan pasir ke arah orang-orang yang menjaga itu.
Nah ini yang saya bilang, ini wilayah yang tidak bisa ditelaah dengan akal rasional. Ini wilayah keimanan, ini mukjizat. Maka kalau ada orang yang bilang kayak Kiai Kanjeng, Kanjeng Dimas bukan Kiai Kanjeng. Kanjeng Dimas ada profesor doktor yang bilang bahwa dia punya karomah atau dia ada kelebihan khusus, maka hari ini kita bantah itu bahwa yang namanya mukjizat, yang namanya karomah, yang namanya irhas, yang namanya maunah itu tidak bisa didemonstrasikan kapan saja semau orang itu. Kalau ada orang yang mendemonstrasikan keanehan-keanehan kapan saja dia mau, itu pasti bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah atau bukan irhas. Cuma memang itulah ujian iman. Sekarang ini kalau Abdul Latif kan ceramah bisa ngawang-ngawang, nggak berdiri begini, tapi bisa duduk di atas awan, bisa saya panggil turun, kemudian saya bisa duduk di atas awan dan ceramah di atas awan, saya yakin jemaah saya nggak segini banyaknya, akan berlipat-lipat. Apalagi saya ketika nengok orang saja sudah tahu penyakitnya, maka orang akan semakin mau belajar sama saya. Itu penyakitnya. Dan Muhammad SAW tidak mendemonstrasikan penyakit. Dia mendemonstrasikan sesuatu yang rasional mengikut akal pikiran dan bisa diterima oleh iman seseorang. Kenapa? Yang namanya beriman, kita tidak sekedar bicara kemampuan berpikir. Karena kalau teorinya pakai otak, maka umat Islam agamanya ini bisa jadi agama yang paling tidak benar. Karena faktanya, kalau bicara benar nggak Islam ini agama yang benar? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu jawab, benar nggak Islam agama yang benar? Islam adalah agama yang menyuruh kita kreatif, bahwa Islam mengatasi agama-agama yang lain. Loh, kenapa faktanya dunia Islam 80% orang Islam itu miskin? Berapa persen dia? Saya kemarin membaca bukunya Pak Amin Abdul Aziz, Pesan Tuhan judul bukunya. Di situ dia menyampaikan data-data luar biasa tentang faktanya negara-negara Muslim adalah negara-negara yang dirundung sekian banyak masalah. Kehamilan wanita, lebih banyak orang perempuan hamil yang meninggal pada saat melahirkan, dan itu di negeri-negeri Muslim ketimbang di negeri-negeri yang bukan Muslim. Ada catatan yang lebih menarik lagi ketika ternyata ada penelitian yang sudah saya sosialisasikan sejak bulan Ramadan untuk menyampaikan itu, bahwa ternyata negara yang paling Islami itu tidak diduduki oleh negara dengan mayoritas penduduk Islam. Itu hasil penelitian yang sangat akurat. Yang meneliti profesor, bukan satu, dua. Mereka adalah profesor, guru tetap di George Washington University. Mereka tidak pakai yang lain, mereka ambil Quran, mereka ambil hadis, kemudian mereka racik, membuat indikator-indikator negara mana yang layak disebut sebagai negara yang Islami, dan kemudian mereka menelitikan atau menyatukan atau melihat pada 208 negara dunia. Ayo, kira-kira negara mana yang paling Islami? Orang awam akan bilang Saudi Arabia. Saudi Arabia ternyata berada di urutan ke-50. Ada yang mungkin bilang Mesir. Mesir tercampak di urutan ke-148. Negara-negara Timur Tengah berada di antara urutan 40 sampai 100-an. Indonesia Pak, alhamdulillah kita di tengah. Memang kita nggak mau ke pinggir, kanan dan kiri tidak. Karena kita bukan negara agama, bukan negara sekuler, dan negara yang bukan bukan. Kan begitu bahasanya. Kita berada di urutan ke-104. Terus negara Islam yang pertama berada di urutan pertama. Jadi kalau negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang pertama menyembul ke atas itu adalah Malaysia di urutan ke-33. Jadi 1 sampai 32 itu negara yang penduduknya minoritas Islam. Nomor satunya New Zealand, Selandia Baru, dahsyat. Denmark, Belanda, Singapura di urutan top 10. Amerika berada di urutan ke-15. Masya Allah. Berapa jumlah penduduk Muslim di New Zealand? 1,1%. Kenapa dia dibilang Islami? Islami ternyata tidak harus kena sebab di situ banyak orang Islam. Karena kalau bicara Islami karena banyaknya orang Islam, nah ini sering saya bilang. Kalau kita angkat bahwa kita bilang rukun Islam itu 5, saya ingin sekali untuk mengurai ini satu waktu nanti.
Tapi saya hanya mengurai satu hal saja, bahwa dari 5 rukun Islam ada yang disebut dengan bayar zakat. Ternyata muslim yang benar itu bukan muslim yang terima zakat, tapi muslim yang ngasih zakat. Artinya postur Islam jika itu diambaik atau diumpamakan sebuah rumah, maka Islam adalah rumah mewah. Robert Bellah pernah bilang Islam ini agama yang paling cocok atau sangat up to date, bahkan bisa dianggap tidak tepat di zaman itu lahirnya, karena dia sangat modern sekali waktu itu. Apakah orang Islam adalah orang yang boleh punya stres? Tidak, karena ada konsep puasa. Apakah orang Islam harus miskin? Dan saya juga kemarin pulang sholat Id, saya singgah itu di Simpang Krakatau Cemara itu. Bang-bang itu banyak kan anak-anak kecil yang pakai lobe, pakai jilbab di situ. Jadi pulang sholat ada seorang anak yang kemudian mendatangi mobil saya. Saya buka kaca dan saya bilang, baca surat Fatihah. Saya kasih duit. Dia melongo. Saya bilang, udah nggak usah, baca Qul Huwallahu Ahad. Dia juga tidak bisa-bisa. Saya bilang, agamamu Kristen ya? Lantas dia bilang, iya Pak. Dan dia lari setelah itu. Itu tidak sekali dua. Saya tidak marah sama dia. Cuma kenapa? Ternyata pasar Islam ini lebih layak untuk bisa mengemis. Ternyata baju yang ini adalah baju kehormatan ibu-ibu. Ini adalah baju yang digunakan untuk kemudian akan lebih mudah memantik emosi orang kalau tangan kita seperti ini ketimbang tangan kita seperti ini. Coba bayangkan ya. Padahal sering saya mengatakan, kalau kita cek dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, itu 4 presiden itu. Dan tidak ada satupun dari Indonesia yang 4 itu. Karena semuanya dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, presiden itu kan. Terus ada sekitar 6 sampai 8 orang itu ekonominya di atas rata-rata. Bahkan ada yang ekonominya, ada seorang ustadz pernah meneliti jumlah kekayaan yang dimiliki olehnya dibandingkan dengan kekayaan Bill Gates, maka Bill Gates jauh kalah dibanding dengan kekayaan yang dia kumpulkan waktu itu di zaman itu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Itu nyumbang sekian miliar, nggak berkeringat dahinya. Kalau kita terlepas nyumbang 100.000 ke kotak masjid saja udah langsung stres itu. Aliran kotak infak itu kita kejar terus kemana-mana. Dia nggak berkeringat. Dia bisa nyumbang 1000 truk lengkap dengan baru saja belanja. Itu langsung, ya Rasul, ini untuk. Bahkan ada satu sahabat yang jauh lebih luar biasa sebenarnya, Utsman bin Affan. Itu kalau Nabi bilang jika tawarannya surga, maka dia ambil itu. Subhanallah. Yuk kita balik kemari. Kita balik, saya berbicara tentang cerita gua ini. Apa yang menarik dari perjalanan ini? Saya tadi mengatakan ini tarbiyah imannya, ini perjalanan keimanan. Ini menghentakkan kita untuk kemudian mengingatkan bahwa ini bukan salvation, ini bukan penyelamatan. Yang dimaksud penyelamatan dalam makna peta jalan saya, rute saya mau ke Madinah. Kalian boleh temui aku di mana saja kalian mau. Bagi siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, oke, silakan jumpain aku. Kalau sebab karena takut, mungkin umat tidak berani ucap begitu. Ada yang tuduh ini hijrah karena sebab orang-orang Islam itu sudah tidak bisa dapat makan lagi di Makkah, maka mereka cari ke Madinah. Ada seorang sahabat, kalau saya tidak khilaf namanya Suhail. Dia jalan dengan 10 ekor untanya, barang-barang berharga dia letakkan. Kalau bahasa kita sekarang, mobil dia, truk dia. Dia masukkan semua barang berharga di atasnya dan dia jalan hijrah sendiri. Tapi kemudian di tengah jalan dia dicegat oleh orang kafir Quraisy dan dikatakan, mau kemana? Kau mau ngejar Muhammad? Ya. Maka dijawab, ya. Apa kau pikir kami akan biarkan kau selamat berangkat ke sana? Nabi bilang, mereka bilang, Suhail bilang apa? Apa mau kalian? Kami tidak izinkan kau berangkat. Bagaimana kalau kita barter? Barter apa maksudmu? Kau lihat 10 ekor untaku? Iya. Kau lihat ada
Barang-barang silahkan periksa apa di atasnya. Kubarter ini. Kalian ambil semua ini. Rumahku. Bahkan aku masih tinggalkan berangkasku di sana. Kalian boleh periksa. Di situ banyak barang berharga. Perhiasanku masih tinggal di situ. Uangku masih kutaruh di situ. Di mana kau taruh? Di bawah pintu masuk rumahku. Periksa. Saudara, periksa sana. Begitu balik, benar ada. Oke, ambil semua. Tapi izinkan aku ke Madinah. Jika keberangkatan ini karena sebab dia ingin menyelamatkan hartanya. Subhanallah. Ini orang jalan kaki. Begitu nyampe di Madinah, nanti baca surat Baqarah ayat 207. Cerita dia itu dicerit Nabi begitu nyampe Nabi kan sudah di luar itu, dia jalan sendiri. Nabi geleng kepala dia. Tidak merugi perniagaan, tidak merugi perniagaan. Luar biasa. Ayat Allah turun, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dari sebahagian manusia ada yang telah menjual diri. Kalau sudah jual diri, dia sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya. Kalau sudah jual diri, dia sudah memperbudak dirinya. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang dia inginkan dari jualan itu? Ibtigha'a mardatillah. Saya sering mencontohkan begini, Pak. Seorang pembantu di satu rumah, dia bilang sama majikannya, "Ibu, Bapak, mohon maaf, saya terus terang tidak bisa tidur malam ini. Karena saya membayangkan jika satu hari saya harus keluar dari rumah ini karena saya tidak dipakai lagi sebagai pembantu. Saya mohon maaf, saya minta tolong, janganlah saya dipecat sebagai pembantu. Walau tidak digaji sekalipun saya siap, tapi tolong saya tetap di rumah ini." Saya mau bilang, kira-kira kalau majikannya orang baik, apa yang akan dilakukan majikannya? Apa tetap tidak memberi gaji? Apa tidak membelikan baju dan sebagainya? Itu yang dimaksud ibtigha'a mardatillah. Terserahmu Tuhan. Kau mau buat aku kaya, kau mau buat aku susah, kau mau buat aku sakit, kau mau buat aku sehat. Cuma satu yang ku minta, jangan kau lepaskan aku dari ridhomu. Coba bayangkan jika Allah sudah ridho sama kita, apa dia biarkan kita susah? Apa dia biarkan kita sakit? Atau kalaupun kita sudah diridhoin Allah dan dikala sakit, lihatlah Ayyub alaihissalam. Sakit itu tidak mengganggu ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bilang, kalau cuma sekedar ingin menyelamatkan harta, Suhail contohnya. Kalau sekedar ingin menyelamatkan istri dan anak, Ummu Salamah ceritanya. Mereka jalan, tengah jalan keluarga Ummu Salamah mencegah pasangan suami istri muda ini. Mau kemana kalian? Yasrib. Mau nunggur, mau ikut Muhammad, ngejar Muhammad ya? Ya, izinkan kami. Tidak bisa. Kau jawab dulu pertanyaan kami. Udah ada rumah di sana? Belum. Jadi kalau sampai di sana kau sudah tahu bakal tinggal di mana? Tidak. Udah ada pekerjaanmu di sana? Belum. Jadi mau kau kasih makan apa istri dan anakmu? Sebenarnya istrimu adalah tanggung jawab kami, anakmu tanggung jawab kami, urusan agamamu urusanmu, gak ada masalah. Tapi kalau kau ingin selamatkan agamamu, jalan kau sana, tinggalkan istri dan anakmu di sini. Apa kira-kira jawaban Abu Salamah? Apa dia bilang? Kalau begitu nggak jadilah. Tidak, dia datangi istrinya, "Dek, izin ya, abang di luar jam." Istrinya bukan istri yang kurang ajar juga. "Bang, kenapa pula abang tinggalkan aku di sini?" Tidak. Malah bilang apa? "Nggak apa-apa bang, mungkin takdir Allah, ketetapan Allah, kau di luar nggak masalah, aku sabar menunggu." Belum jauh Abu Salamah datang keluarga Abu Salamah. Enak kali kalian ya, kalian pisahkan pula dia sama istri dan anaknya. Terus kalian pikir kalian akan mudah bawa istri anaknya pulang. Anak dia itu tanggung jawab kami karena anak itu keturunan Abu Salamah. Maka kami yang berhak atas pengawasan anak ini. Apa yang terjadi? Ternyata Allah sedang menguji Ummu Salamah dengan dua musibah. Pertama, suaminya meninggalkan dia. Kedua, dipisahkan dari anak yang masih dia gendong dengan posisi seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Setiap hari dia sering datang ke tempat itu dan menangis di situ.
Tahu berapa lama itu terjadi, Ibu? 2 tahun lamanya. Setiap hari dia datang ke tempat itu, mengenang bagaimana suaminya pergi meninggalkan dia, anaknya dirampas dari dia, sampai ketika keluarga Abu Salamah melihatnya, menyampaikan kepada keluarganya, kasihan sekali kulihat Ummu Salamah, sudahlah kalian pulangkan saja anaknya kepadanya. 2 tahun dari anak itu seperti ini sampai bisa ditata. Setelah itu baru dia diizinkan pergi. Lantas kalau sekedar penyelamatan keluarga, hijrah bukan itu sebabnya. Jadi saya mau bilang, ini beban iman. Hijrah ini dorongan cinta. Hijrah ini gerak keimanan. Hijrah ini perjalanan orang-orang yang yakin dan tahu bahwa dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Allah tidak meninggalkan mereka. Dan itu Allah contohkan dalam surat At-Taubah ayat 40 ini dengan cerita gua. Itu huma fil ghar. Waktu itu mereka berada dalam gua. Pelajaran apa yang ingin Allah sampaikan? Jangan kalian pikir aku tidak bersama kalian di saat kalian berada di ruang sempit yang kalian kira tidak ada pertolongan. Aku di sini. Filosofinya la tahzan, innallaha ma'ana. Ini akhlak yang hilang dari kita. Ini iman yang hilang. Jadi kalau iman itu punya sekian banyak cabang, maka salah satu cabangnya adalah keyakinan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tahzan sering diartikan dengan jangan sedih. Saya lebih suka mengatakan jangan cemas, jangan galau. Karena huzun itu lebih kepada peristiwa akan datang yang kita khawatiri. Saya cuma sendiri, saya tidak bisa bersama, saya rasanya sudah sekian dosa, tidak mungkin lagi Allah mengampuni saya dan sebagainya. La tahzan. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat itu di gua? Gua Sur itu gua kecil di atas gunung. Pintu masuk itulah pintu keluar. Kalau saja orang sudah masuk lantas ditutup, mereka tidak akan bisa keluar. Yang terjadi sekarang, mereka masuk, di luar sana sudah mengepung orang-orang Quraisy yang nafsunya ingin membunuh Muhammad. Coba bayangkan, bagaimana tidak khawatir Abu Bakar? Bagaimana dia tidak cemas? Bagaimana dia tidak khawatir dengan kondisi itu? Berulang-ulang dia menatap Nabi dengan tatapan galau. Sampai-sampai dia bilang, ya Rasul, saya keluar ya. Untuk apa? Ini pelan-pelan supaya jangan kedengaran. Untuk apa? Nanti kalau saya keluarkan mereka tahu saya dan mereka tidak, kau selamat. Aku tidak bisa bayangin kalau mereka membunuhmu di sini. Apapun bisa aku buat, tapi aku sudah tidak tahu mau buat apa sekarang. Nabi melihat sampai-sampai tubuh Abu Bakar gemetar dan melihat gerakannya luar biasa. Saat itulah Nabi memegang dadanya dan mengatakan, la tahzan, jangan kau galau, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Saya seringkali di sini berhenti. Saya membayangkan, apakah Nabi waktu mengatakan innallaha ma'ana, dia sudah disampaikan cerita apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kayaknya tidak. Kalau mau ditanya pakai akal, kayaknya dia pun nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi apa yang membuat dia tenang? Subhanallah, keyakinannya bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Saya ambil contoh, Pak. Berapa hari kan cuaca kita tidak baik, Bu. Satu malam, berapa hari yang lalu ada hujan yang lebat diiringi dengan petir yang luar biasa, hujan bercampur angin. Alhamdulillah, air itu pun mencoba masuk melalui dapur rumah saya. Jadi ada halaman belakang, ada sekitar jam 9 menuju setengah 10 itu hujan dengan lebat, petir sambar menyambar. Terus terang, kayaknya takut kita dengan petir itu. Saya bersama istri dan anak-anak akhirnya kami kerja bakti untuk mengangkat air itu dan membuangnya ke tempat yang lebih rendah. Sambil saya melihat ke atas dan juga petir yang tidak berhenti itu. Terus terang, waktu itu sebenarnya saya takut. Tapi saya mengeraskan zikir saya mengajak anak-anak saya dan saya mengingatkan mereka. Tahukah kalian bahwa sebenarnya petir ini tidak sedang marah? Kalau bahasa Quran, yusabbihur ra'du, bertasbih itu petir. Jadi mereka tidak sedang melakukan apa kecuali mereka sedang mensucikan Allah.
Lantas kenapa kita tidak mensucikan Allah? Mari sama kita bertasbih. Jadi gemuruh yang dahsyat luar biasa itu, coba bayangkan. Coba kalau muncul takut saya bahwa bagaimana kalau jilatan apinya akan membakar dan menghantam ke kami, atau menghantam pohon di belakang rumah, tumbang, dan anak saya, atau mungkin istri saya, atau mungkin saya akan celaka dengan itu. Tapi yang saya bawa adalah keingatan bagaimana menyatu dengan tasbihnya petir, sehingga akhirnya suasana berubah jadi ceria. Karena tidak perlu lagi menakutinya. Petir itu sedang tunduk dan dia sedang mengucapkan tasbihnya. Kenapa aku harus khawatir kepadanya? Ketika dia bertasbih juga atas kehendak Tuhannya. Bukankah aku mengerjakan sesuatu juga atas kehendak Tuhanku? Dan Tuhanku dan Tuhannya adalah Tuhan kami semua. Alhamdulillah selesai. Sebelum hujan turun, air yang tinggi mulai menyurut, dan saya tinggal mengatakan, Rob, sudah capek kali rasanya. Kalau sempat ditambah hujan lagi, tak mungkin lagi, sudah. Alhamdulillah hujan pun berhenti dan kami pun istirahat. Dan anak saya yang paling kecil sampai sangat geram dan dia ingin masuk ke tengah hujan itu. Artinya apa? Petir itu tidak lagi menjadi suara yang menakutkan, tapi dia menjadi irama-irama yang menemani kami di saat kami sedang bekerja menguras air itu dari rumah. Dan itu berlangsung sekitar setengah jam lebih. Itu yang sedang saya ingin, itu yang saya rasakan dari sini. Kenapa Nabi tega? Dalam tanda petik. Kenapa Nabi berani? Kenapa Nabi yakin untuk bilang la tahzan innallaha ma'ana? Abu Bakar, kira-kira begitu. Kau tahu enggak yang bentuk gua ini Allah? Kau tahu enggak jantung yang berdetak di hatiku, yang di badanku, di badanmu, dan di badan orang-orang Quraisy itu ada dalam genggaman Allah. Kau tahu enggak yang buat kita hidup Allah? Kau tahu enggak bahwa semesta ini milik Allah? Lantas kenapa kau khawatir ketika kita sedang berada dan kemudian bersama Allah di sini, dan dia pemilik gua ini, dia pemilik orang-orang kafir Quraisy itu? Kenapa kau harus khawatir dengan itu? Innallaha ma'ana. Ketika Allah menyertai kita, maka tidak ada matinya orang mukmin ini. Kalau bahasa Quran itu kan ada kalimat inna ma'al usri yusra. Sebenarnya bersama bukan sesudah. Bersama kesulitan Allah sertakan adanya kemudahan. La tahzan innallaha ma'ana. Apa bentuk yang kemudian Allah memberikan pertolongan? Bagaimana caranya? Wa anzala sakinah. Allah pun menurunkan ketenangan, rasa nyaman. Begitu Abu Bakar melihat Nabi senyum dan tenang sekali, maka dia pun tenang. Dan muncullah keyakinan bahwa ini saatnya kita berhenti dan Tuhan yang bekerja. Saya pikir, saya tidak tahu saja seperti apa Pak Sufyan membangun tahap demi tahap ya pekerjaan dakwah yang luar biasa ini. Tapi saya yakin pasti kesulitan demi kesulitan pernah dilalui. Bahkan kadang-kadang sampai mentok. Apalagi caranya. Tapi kemudian tetap saja ada jalan keluar di situ. Kenapa? Ketika kita berjalan pada rute yang benar itu, maka ada bahasa innallaha ma'ana. Kalau saya dapat ID Pak Jokowi, kartu, dia bilang, ini Ustaz bawa kemana saja insyaallah. Saya lewat ada razia, saya tinggal bilang, nih Pak, bukan SIM yang saya keluarkan. Wah, mungkin akan beginilah para polisi kepada saya. Saya pergi ke kantor mana, saya tunjukin, ini Pak. Lantas mungkin akan, baik Pak, kami akan uruskan. Padahal Pak Jokowinya tidak ikut sama saya. Tapi bahasa yang dipakai Nabi tidak seperti itu. Innallaha ma'ana. Allah itu ada di sini. Dia sama kita. Dia ikut. Bagaimana menurutmu hai Abu Bakar, kata Nabi dalam satu pernyataan, jika ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah, apakah Allah akan biarkan mereka itu tersakiti? Apakah Allah biarkan masalahnya tidak akan selesai? Sementara Allah menjadi yang ketiga di situ. Atas nama kehormatan, kalau kita bilang atas nama kehormatan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersamanya pasti akan dia bela. Persoalannya sekarang bagaimana cara Allah membelanya. Yuk kita lihat keluar. Keluar mana? Keluar gua. Ngapain mereka? Jadi begitu mereka sampai di mulut gua, sempat ada yang pipis di dalam
berdiri ke arah gua. Itu yang membuat Abu Bakar sempat hampir stres luar biasa, karena orang yang pipis ini melihat ke dalam gua dan airnya mengalir mengarah ke arah mereka. Habis kita ya Rasul, selesai kita. Nabi bilang, tidak ya Abu Bakar, dia tidak melihat kita. Tapi sempat dia tunduk sedikit saja, selesai kita ya Rasul. Tidak ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Apa yang terjadi di luar? Pencari jejak bilang, jejak berhenti di sini dan saya melihat ada jejak mengarah ke dalam gua. Jadi dalam catatan saya, analisa saya, Muhammad ada di dalam. Semua orang kagum. Kau yakin? Yakin. Bagaimana kau bisa yakin? Itu aku masih melihat ada jejak Muhammad itu. Dan dia tidak sendiri. Dia ditemani dengan seseorang dan pasti kita duga kuat itu adalah Abu Bakar. Oke, saudara-saudara, masuk, tunggu. Kata satu orang. Ada apa lagi? Masuk, silakan masuk. Belum tentu Muhammad kalian temukan di dalam, bisa jadi ular yang mematok kalian di dalam. Akhirnya semua takut, benar juga itu. Terus pakai otak kalian, jangan asal masuk. Lihat itu mulut gua. Semua pada melihat. Apa yang kalian lihat? Nggak ada. Itulah, buka mata kalian. Rupanya mulut gua sudah berisikan jejaring laba-laba yang terkesan seperti ribuan tahun tidak pernah tersentuh. Ini yang saya maksud. Ini Allah kerja dengan caranya. Udah nggak urusan kalian lagi kalau kalian sudah mentok di situ. Makanya kalau bahasa jihad itu disebutkan dengan istilah mastata'tum, semampu kalian. Bukan harus segini, bukan harus begini, bukan harus mastata'tum, semampu kalian. Setelah sudah selesai pada puncak kulminasi kemampuan kalian, udah berhenti di situ. Full stop. Apa berhenti maknanya? Tawakal. Seterusnya aku yang kerja. Kira-kira begitu. Ingat kasus Nabi Musa alaihissalam, mentok di tepi laut. Orang jauh nanya belok kanan atau belok kiri. Ya wajar tanya belok kanan belok kiri, karena depan laut, kapal nggak ada. Nabi Musa bilang belum ada perintah. Semula mereka tenang, tapi begitu pasukan Fir'aun turun dari arah jauh, makin lama makin dekat, mereka teriak, Musa, Fir'aun. Nabi Musa bilang belum ada perintah. Cemana ini? Fir'aun makin dekat, kau nunggu perintah. Ini kayaknya Tuhanmu tidak benar ini Musa. Lihat cara mereka beriman kepada Allah. Ada yang sampai bilang, kalau tahu begini, bagus aku mati konyol di Mesir, dihajar Fir'aun jadi budak, ketimbang dibunuhnya di sini. Apa jawab Nabi Musa? Tuhanku tidak mungkin berdusta. Makin dekat Fir'aun. Makanya beriman itu bukan, kalau bahasa kita, ketika sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya, kita pasrah. Tidak, bukan pasrah, tapi tawakal. Tawakal itu artinya ketika ikhtiar sudah selesai, sudah pada kulminasinya, maka ikat ikhtiar itu dengan keyakinan, lemparkan kepada Allah dan biarkan Dia yang menarik kita kemana. Itu namanya tawakal. Dan itu yang terjadi pada Musa. Sehingga begitu datang perintah, dia tidak diskusi lagi dengan perintah. Musa, ya Allah, pukulkan tongkatmu ke tepi laut. Saya pernah ke istana Topkapi di Istanbul, Turki. Jadi istana itu sekarang sudah berubah jadi museum. Saya tidak tahu di situ ada tongkat Nabi Musa. Kalau saya ingat, tidak lebih besar dari jari saya ini. Dan panjangnya hanya sekitar tidak sampai 2 meter. Bahkan 1 meter lebih sedikit saja. Itu ditaruh di dinding kaca dan saya lama di situ. Dan saya berpikir, kalau saja bahwa inilah tongkat Nabi Musa itu, kelihatannya Allah sudah tidak peduli kemampuan dia waktu itu. Jadi dalam mengembangkan dakwah, Allah tidak peduli kita kaya atau miskin. Allah lebih peduli kita punya konsen atau tidak, punya komitmen atau tidak. Kenapa? Karena aneh kan, begitu Fir'aun makin dekat, Nabi Musa malah disuruh mukul-mukul tongkat. Mau ngapain? Kan gak harusnya nanya, Tuhan ini apa ceritanya? Ini kapalnya mana? Aku disuruh bawa ke tepi laut persis. Ini Fir'aun udah makin dekat, kami gak bisa lari kemana-mana, ini bisa dibunuh. Kan begitu logikanya. Tapi Nabi Musa tidak pakai logika, karena ini wilayah iman.
Yang paling populer sekarang di Indonesia adalah surat Al-Maidah ayat 51. Itu sedang trending topik. Saya bersyukur kepada Allah, syukur ada Ahok. Kalau enggak teringat kita sama ayat ini. Ya kan, betul. Dan kalau Abdul Latif kan diundang ke Jakarta, lantas dia ceramah, saudara-saudara, jangan pilih kafir. Lihat surat Al-Maidah ayat 51. Saya bisa kena gelik. Saya bisa saja nanti kemudian diadukan, apakah dalam rangka penistaan atau apalah namanya, saya nggak tahu. Tapi memang Allah itu dahsyat. Dia nggak pilih mulut mukmin untuk mengingatkan kita. Dia pilih mulut kafir itu sendiri. Seakan-akan dia bilang, saudara-saudara, kalian ngerti nggak kalian punya ayat dalam Quran itu? Kan tadi bilang itu di 51 bahwa jangan pilih Yahudi, Nasrani jadi pemimpin kalian. Satu sama lain mereka itu saling mendukung. Kalau masih juga kalian pilih, zolim kalian. Coba bayangkan, Ahok ngomong itu. Coba bayangin itu. Makanya begitu banyak orang marah, saya disuruh komen, saya nggak pandai marah, saya bilang. Saya kok ngelihat yang satu ini, saya anggap ini makar Allah sedang jalan ini. Maka kalau nanti kan banyak orang, karena ini arus besarnya kan arus marah ini. Kalau sempat saya tulis, misalnya saya kirim ke Facebook saya, terus saya kalimat saya berterima kasih, pasti saya akan bisa jadi diserang orang karena dianggap saya malah dukung dia. Padahal enggak. Ada cara Allah untuk menghancurkan kezaliman dengan cara orang zalim itu sendiri yang mengulitinya. Kenapa harus dia? Karena tidak ada kita yang cukup kuat untuk mengangkat ayat itu ke permukaan. Subhanallah, baru satu ayat goyang Indonesia. Padahal ini urusan DKI loh, yang goyang Indonesia. Bahkan sampai ke seluruh dunia. Pakar-pakar tafsir mulai bicara tentang ayat ini. Saya bilang alhamdulillah, kalau enggak dapat kita tafsir Quran Al-Maidah ayat 51 itu. Saya di sosial media ramai sekali yang kemudian bicara tentang itu. Alhamdulillah, ini kalau dibukukan tebal bukunya. Subhanallah. Itu dia makar kan? Apa susahnya bagi Allah untuk menjadikan laba-laba itu bekerja? Itu yang dibilang Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini 2 kali loh terbukti. Waktu Nabi hampir sampai ke Madinah, Suraqah ngejar pakai kudanya. Tapi begitu hampir saja dia menerkam Rasul, kudanya terperosok ke dalam pasir. Dan dia berteriak, Muhammad, tolong. Coba bayangkan, orang yang mau nangkap minta tolong sama yang mau ditangkap. Bukan sekali, tapi 3 kali peristiwanya. Sampai kali ketiga dia mengatakan, aku beriman kepada Muhammad. Kau harus tahu bahwa aku adalah penunggang kuda terbaik di kampungku, dan aku akan dampingi kau, mengawalmu sampai tiba dengan selamat di Madinah. Nabi senyum, Suraqah, 2/3 perjalanan nggak pakai kau, aku selamat. Kau mau nangkap aku aja kau nggak bisa tangkap. Sekarang kau mau ngawal aku ke Madinah? Aneh sekali. Kau lepaskan bantuan Allah dengan meminta bantuan kepadamu. Tidak benar itu. Apa yang terjadi kemudian? Suraqah disuruh pulang. Bukankah Nabi meyakini bahwa kuda yang ditunggangi Suraqah adalah hamba Allah? Suraqah juga hamba Allah. Tanah hamba Allah. Lantas apa yang harus dikhawatiri? Tapi kalau kemudian mati, Ustaz cemana? Kalau di Syria itu bagaimana ceritanya? Bukankah Allah sepertinya membiarkan? Mana makar Allahnya? Nah ini babnya lain. Kalau ngaji Suriah ini khusus. Ini saya masuk dalam bab Malhamah Kubro. Malhamah Kubro itu ada mufassir menyatakan bahwa itu perang besar, sering diterjemahkan dengan perang dunia ketiga. Tapi saya melihat yang paling kuat adalah Malhamah itu kan tempat bercecernya daging, arti harfiahnya. Jadi kalau sudah dibilang dengan bercecernya daging, artinya di tempat itu akan terjadi kematian demi kematian yang berlapis, dan terjadi begitu banyaknya. Jadi ada yang menerjemahkan, dan saya setuju dengan penterjemahan ini, Malhamah Kubro adalah peristiwa pertempuran yang akan berlangsung melelahkan. Bukan sekedar 1-2 tahun. Nabi dalam hadis mengatakan bahkan tidak 1/3 penduduk Suriah atau Syam itu akan terbunuh.
sepertiga akan melarikan diri, dan sepertiga akan bertempur melawan musuh Allah sampai datangnya Al-Mahdi. Tapi bukan Mahdi dari Belawan ya. Karena di Belawan juga ada Imam Mahdi Al-Muntazar ya, Jubair tamatan usul kabarnya. Jadi syukur alhamdulillah, siapa-siapa yang tamatan usul banggalah, karena Imam Mahdi rupanya dari situ datang ya. Jadi ini etapanya. Nah, pelajaran apa yang ingin disampaikan dari cerita ini? Satu, jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Dosa saya ramai sekali. Dulu Fudail 40 tahun berdosa. Ketika dia sudah sampai pada satu tingkat di mana dia berhenti dari dosa itu, setiap melihat anak bayi dia nangis terseduh-seduh. Apa dia bilang? Seandainya Fudail tidak pernah menjadi orang yang dewasa, dia hanya menjadi anak bayi dan meninggal sebagai anak bayi. Jadi ada orang yang 40 tahun dia orang jahat dalam hidupnya dan orang mengutuk dia, tapi kemudian di ujung hidupnya dia menjadi guru bagi banyak orang. Ada yang mengatakan saya tidak bisa menghafaz Quran karena saya orang yang pelupa dan sebagainya. Ada orang yang orang tuanya tidak pernah putus berdoa dari usia dia baru lahir sampai kemudian dia berusia 60 tahun. Ibunya tidak putus berdoa agar dia menjadi hafiz Quran. 60 tahun. Anak itu masih hidup 60 tahun, maknya masih berdoa, ya Tuhan jadikan anakku ini hafiz Quran. Kenapa dibilang 60 tahun? Karena pada usia 60 tahun ibunya meninggal. Dan setelah itu 2 tahun kemudian dia menjadi hafiz Quran. Orang takjub dan bertanya, jarang ada orang setua Anda bisa menghafal Quran. Apa rahasianya? Jawaban dia apa? Doa ibuku yang tidak putus itu. Dan itu menjadi kekuatan keyakinan. Apa pelajaran dari hijrah? Allah mau bilang. Dulu ada seorang di kantor kerja, dia menangis sama saya. Dia bilang, saya sudah minta pindah berulang kali tapi tidak pernah saya diluruskan untuk pindah. Kenapa? Karena terus terang, mohon maaf Ustaz, bukan saya tidak suka di sini, tapi keluarga saya tinggal di Jakarta. Saya bilang, cobalah kau coba mengurai dengan meyakini bahwa Jakarta dan Medan adalah 2 kota dan ini tanahnya milik Allah, manusia-manusia di dalamnya milik Allah. Kenapa kau fokus kepada pimpinanmu? Kenapa kau tidak minta kepada Allah saja? Alhamdulillah hanya berapa waktu dia pun pindah. Tapi setelah pindah biasa, sifat manusia nggak pernah mendengar lagi sampai sekarang. Ya, waktu itu kami cukup dekat sampai hilang kabarnya. Tapi begitulah memang, begitulah dinamikanya. Maka bukankah Allah mengingatkan? Sebenarnya Allah dalam hidup menyertai kita. Coba cari sama saya event yang kita tidak diajari berdoa. Coba carikan sama saya. Bahkan berhubungan suami istri saja, seorang manusia mukmin itu diajari untuk berdoa. Itu artinya Allah ingin join dalam 24 jam hidup kita. Aku adalah kawan atau syarikat yang terbaik dalam hidupmu. Aku teman dialog terbaik. Dan ini dibuktikan oleh Rasul dalam perjalanan hijrah. Saya mau bilang, ini penutup dari saya. Apa yang terjadi bagi orang Madinah? Apa mereka kesal nerima ratusan orang? Karena diperkirakan yang hijrah itu tidak kurang dari 300. Tidak sampai, sekitar 200-an orang. Ini bergelombang berangkat. Kira-kira jadi beban gak sama orang Islam di Madinah? Apa muka mereka merengut? Luar biasa. Begitu sampai, maka laki-laki itu mengatakan kepada teman yang baru datang dan dipersaudarakan dari Mekah ini dengannya. Apa kata dia? Aku punya rumah 2 lantai. Kau boleh pilih mau tinggal di sebelah mana, yang bawah atau yang atas. Tidak masalah, walaupun kau masih single, silakan. Atau kau tertarik, silakan. Aku punya sekian istri, kalau ada satu yang kau suka aku ceraikan dan silakan nikahi. Ada kebunku, ambil separuhnya untukmu. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata mereka menyambut saudara-saudara mereka juga dengan keimanan. Allah sedang padukan antara muhajirin ini dengan orang Ansor dan membentuk sebuah peradaban luar biasa itu. Sekarang di luar sana sering saya bilang, ini khusus masjid kita ini mungkin tidak masuk dalam kategori yang saya bilang, tapi juga bisa masuk insya Allah. Tapi yang saya maksud masjid-masjid di masyarakat secara umum, secara terbuka itu. Sering saya bilang, kesalahan kita sekarang ini adalah tidak mampu mengelola masjid menjadi sesuatu yang utama. Ingat nggak tadi saya mengatakan cerita negara paling Islami di muka bumi adalah New Zealand?
Ada nggak pernah melihat satu video di mana dua orang polisi ditelepon oleh seorang di pinggir jalan karena dia mengendarai mobilnya untuk datang, kalau bahasa di Amerika 911 itu dipanggil datang cuma untuk menyelamatkan seekor induk itik yang sedang menangis mungkin ketika anak-anaknya nyemplung ke dalam parit. Coba Bapak Ibu telepon polisi, coba buat praktek ini. Masukkan terus telepon, Pak polisi, ada 3 orang itik tolong ambilkan. Padahal Islami tidak. Seorang nenek dia telepon 911, ada apa? Butuh bantuan apa nek? Saya kesepian di rumah, tolong datang kemari. Aku ingin punya teman ngobrol. Ini terjadi di Amerika. Di Belanda, seorang naik kendaraan terjatuh karena sebab jalanan berlubang, dia tuntut negara, tolong betulin sepeda motorku dan obatin aku. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kalian. Ini mengingatkan kepada Umar bin Khattab yang dulu ketika ada seekor unta yang terpelekok di Madinah, lantas dengan tangannya dia obatin itu, dan orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau sendiri? Kenapa tidak kau suruh orang lain? Apa jawab Umar? Yang ditanya Allah nanti itu bukan pegawalku, bukan menteriku, tapi aku. Unta ini nanti ditanya, kenapa kau terpelekok? Inilah waktu khalifahnya Umar. Awak jalan nggak tahu rupanya ada lubang, terpelekok jatuh. Coba kalau di sini naik mobil ada batu terpelanting, Pak kita nabrak sepeda motor, pergi lapor polisi sana atau lapor negara. Pak kami tabrakan, tolong asuransi, tolong klaim kami. Apa kata negara? Kau sakit apa sehat? Nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah keluar. Berapa banyak masjid di kota kita, kalau bicara kebersihan sebagian dari iman, itu hadis kabarnya. Kita masuk toilet, kita nggak usah masuk masjid, masuk toilet. Begitu mau masuk membak itu. Kenapa? Karena baunya luar biasa. Padahal kita bicara kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi masih protes kita kalau kemudian nomor 1 New Zealand. Saya kemarin bincang dengan seorang praktisi pendidikan. Dia bilang apa? Saya sudah ke Swedia, Ustaz. Saya pernah ke Denmark, saya juga pernah ke New Zealand. Pendidikan di sana itu unik. Beda sama kita yang belum jelas mau diapain ini pendidikan. Di sana anak usia usia awal sampai 12 tahun itu kayak anak kuliah, tinggal boleh mau pilih pendidikan yang mana. Mau matematika, seriusin itu. Mau menggambar, seriusin itu. Karena yang di situ yang mau dilihat adalah perkembangan bakatnya. Dan mereka lebih banyak memasukkan unsur moral. Coba anak-anak sekarang ambil satu, suruh jalan di depan bapak-bapak. Bagaimana cara jalan? Tahun 80 anak masih. Sekarang beda cara jalannya itu. Sudah di mana adabnya? Di mana akhlaknya? Sudah tidak. Bahkan sekarang sudah sampai kita pada zaman di mana kita duduk, istri duduk, kita duduk di warung makan, tapi sama-sama sibuk dengan, untuk apa keluar makan kalau begitu? Duduk anak, duduk ayah, duduk ibunya, kemudian mereka sama-sama duduk di ruangan tamu atau ruangan keluarga, tapi semua sibuk dengan kesibukannya. Mereka tidak begitu. Teman saya ini bilang, Swedia itu Ustaz, korupsinya minus. Jadi ngutang. Jadi kalaupun ada korupsi, kayaknya mereka maklum lah, karena udah lama kali nggak ada korupsi. Kalau di sini kita nggak bisa maklum kalau ada orang yang nggak korupsi. Jadi terbalik sudah, karena terjadi sesuatu yang mindset kita salah. Makanya saya bilang back to Quran, back to Islam. Saya bilang wajar Nabi di akhir zaman bilang gigit dengan gerahammu, karena kalau kita pakai media kita by setting. Tergantung kepentingan siapa, mau ngapain. Lihat kasus pilkada DKI, kita sudah bisa baca CNN bagaimana, Detik bagaimana, macam-macam, Metro News bagaimana, semua masing-masing punya kepentingan. Jadi bagaimana caranya? Ada kekuatan yang dibangunkan. Sebenarnya coba bayangkan, memadukan kelompok yang disebut dengan muhajirin dengan kelompok yang disebut dengan ansor. Ini masjid jamaah banyak. Kabarnya saya jujur Pak Sofyan, saya ingin ada rezeki saya bisa
Dulu saya abai sekali waktu ke Jogja setelah selesai jadi anggota dewan, baru sekarang saya baca Masjid Jogokarian itu. Itu katanya pakai sistem member itu. Jadi mereka punya ring 1, ring 2 masjid itu jamaahnya. Jadi kalau saya bilang di masjid ada dokter, ada macam-macam, ini kan bisa kita tabulasi menjadi kekuatan ini. Nah, saya sangat yakin sekarang, hakul yakin, masjid-masjid sudah bisa punya klinik sendiri. Nggak usah pakai BPJS lah. Kadang BPJS belum diobatin dan tinggal di luar kita. Ya, stres kita ngurusinnya itu. Sudah bisa punya klinik. Siapa yang buat bangunkan fisiknya? Pengusaha yang punya duit. Siapa yang praktek? Dokter. Nggak usah lama Pak Dokter. 1 jam dalam sebulan tolong infakkan di klinik waktunya. Persoalan obat kami cari caranya. Masjid bisa punya klinik, masjid bisa punya unit usaha dan macam-macam. Saya yakin itu. Dan sudah saatnya, tidak ada cerita, masjid harus memproduk anak-anak kecil yang di usia mereka sebelum 12 tahun mereka sudah jadi hafiz Quran. Masjid bisa produk itu. Karena prestasi tercepat dalam menghafal Quran yang saya baca itu 7 hari. Ada orang yang bisa menghafal dalam situasi sibuk 117 hari. Masya Allah. Dan jangan lupa, cek dulu, kita sudah dalam daftar. Karena di sini, kalau bahasa ayat tadi, dan Allah menurunkan kepada mereka junud lam tarauha, tentara yang mereka tidak melihat. Tentara loh, bukan malaikat biasa, malaikat perang ini. Malaikat, saya ini kena pakaiannya sedang pakaian sipil ya Pak. Tadi kabarnya saya dapat kabar ada dari Lantamal apa di mana di sini ada ini. Nah, kalau tentara, saya punya adik itu saya pernah tanya, kau, walaupun menurutmu itu tidak benar, jika kau diperintahkan oleh komandanmu serang itu, kau serang nggak? Apa jawabannya? Ku serang Bang. Itulah tentara. Saya punya adik tentara, dia ngomong jawabannya begitu dengan muka yang agak sedih. Ku serang Bang. Walaupun dia tahu itu tidak benar, tapi karena diperintahkan, maka ketika Allah yang memerintahkan tentaranya itu, siapa tentaranya? Malaikat yang sifatnya saja tidak pernah memberontak. Udahlah taat, ini apa namanya? Very very special malaikat. Kenapa? Bukan sekedar malaikat yang taat kepada Allah, tapi terlatih untuk perang. Allah turunkan untuk bantu dan backup. Jangan pernah mengira kalau sudah berjalan di jalan yang benar Allah biarkan kita sendirian. Tidak. Allah kirim tentara. Makanya saya bilang Sofiatul Amaliyah dari pertama berdiri saya tahu ceritanya. Tapi belakangan perjalanan selanjutnya sampai kemudian Bapak bisa buat hotel macam-macam, masjid ada sekian, saya tak tahu. Tapi jangan Bapak, ini bukan mau marahin Bapak, enggak. Hari ini kita harus tahu bahwa sebenarnya Bapak tidak sendirian waktu jalan ini. Ibu tidak sendiri. Allah kirim. Dulu saya sering bilang, kalau kau ikhlas, Allah akan kirimkan orang-orang yang ikhlas bersama. Kalau kau sabar, Allah akan kirimkan orang-orang yang sabar bersama. Jika kau tekun berjalan di atas jalan dakwah ini, maka Allah akan menyertakan bersamamu malaikatnya yang kemudian membuat kau tetap tabah dengan semua hambatan sesulit apapun. Apalagi view kita kalau sekolah. Kalau saya sering bilang, apapun ceritanya saya mengatakan, saya belum menemukan di Indonesia ini, bukan cuma di Medan, di Indonesia ini, sekolah-sekolah yang terpadu dengan konsep Islam. Itu bukan sekedar punya daya saing. Saya ada sekolah yang saya pembinanya, saya bilang sama mereka begini, kita harus punya brand. Ini orang jual mie. Kita harus ada uniknya supaya orang datang dan dia sudah tahu saya lebih suka ke si A. Brandnya apa? Bisa nggak saya datang kalau ini saya nggak tahu yang mana guru, yang mana masyarakat di sini. Bisa nggak kalau kita datang, saya berpikir selama aku mengajar, kalau bisa ada 1 atau sekian dari muridku yang satu waktu nanti aku melihat televisi dan aku akan mengatakan dia itu muridku, dia itu muridku. Kenapa? Bisa nggak itu ada dalam mind kita, dalam pikiran kita, bahwa ini, saya kemarin kan, ini kan nggak ada kerjaannya. Kebetulan dipanggil kemari, gaji bagus, ya udah saya datang ngajar saya di sini. Kalau ada pendaftaran PNS, pergi saya. Maka sering kalau di sekolah-sekolah saya tanya, mana yang semangatnya ini batu loncatan?
Percayalah tidak akan ada orang besar dari tangan kalian. Mana yang semangatnya cari makan tidak akan muncul. Karena sebenarnya harusnya kita menghadap ke arah sekolah ini dan kita membayangkan, bisa nggak dalam 10 tahun ke depan ada seorang menteri dari sekolah ini, ada gubernur dari sekolah ini, ada sekian wali kota dari sekolah ini, ada pengusaha dari sekolah ini, ada ulama dari sekolah ini, ada orang hebat, ada tentara dari sekolah ini. Bisa nggak kita membayangkan ini adalah dapur yang memproduksi manusia-manusia besar. Saya datang ke guru saya bersama istri saya. Kebetulan saya dan istri saya berguru waktu sekolah sama ibu ini. Apa yang dia bilang? Tidak ada sesuatu yang membahagiakan walaupun kalian tidak bawa apa-apa kecuali di saat kalian datang. Dan aku bangga bahwa muridku sudah jadi orang besar. Itu bahasa yang luar biasa. Kemarin saya disuruh untuk memberikan judisium di Fakultas Usuluddin Yayan Sumatera Utara UIN. Lantas kemudian waktu saya bicara, apa kata dekan Profesor Dr. Ibu Hajjah Dahliah? Apa dia bilang? Beliau ini walaupun dia SAG, tapi sebenarnya saya profesor, dia sudah lebih dari profesor. Saya tidak membaca itu pujian untuk saya, tapi rasa bangga seorang dosen yang pernah mengajar saya. Pernah nggak bapak, ibu guru juga punya keinginan satu hari kelak, mungkin saya sedang betulin sepeda motor saya di pinggir jalan dan tulis berhentilah sebuah mobil mewah, yang kemudian akan menanya kepada saya, sedang apa ibu? Ini rusak, saya nggak tahu nih gimana betulin. Mari ibu saya bantu. Lah, Anda siapa? Ibu nggak kenal saya. Coba apa yang akan responnya? Pasti akan menangis. Orang tua juga seperti itu. Jemaah yang mulia, akhirnya saya cuma bisa mengatakan satu kata. Yang hilang dari kita adalah keyakinan. Karena perjalanan hijrah adalah perjalanan tawakal, perjalanan kesabaran, perjalanan keimanan, dan perjalanan orang yang meyakini bahwa ketika aku sudah memilih jalan Islam ini, maka Allah tidak akan membiarkanku abai, remeh, lemah, hina, tapi Allah akan tetap menetapkan aku dalam kemuliaan. Mudah-mudahan Allah mencatatkan kebaikan untuk kita. Saya pikir waktu saya bicara sudah terlalu lama, 1 jam lewat 6 menit. Itu sudah lebih dari 15 menit waktu terbuang percuma. Karena dalam teori kecerdasan, orang hanya mampu bisa mendengar baik itu 15 menit pertama. 15 menit kedua itu harus disemangat-semangati lagi. 15 menit ketiga mereka sudah berharap cepatlah selesai. Saya sudah menghabiskan waktu 15 menit yang saya tidak tahu apa namanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.